Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang kami hormati Ketua Yayasan Bani Hasyim Excellence School Dr. Andes Haji Aminuddin Muhsin MPDI beserta istri tercintanya Hajah Ida Zubaidah SPDI. Yang kami hormati Kepala SMPT Ustadz Rizal Amiruddin SPDI. Yang kami hormati Kepala SDIT Ustadz Adnan Masguri SPDI. Dan yang kami hormati Kepala TKIT Bunda Wilinyati SPDI beserta seluruh guru-guru, karyawan dan staf dari Yayasan Bani Hasyim Excellence School yang saya hormati. Semoga semua dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, di sini kami selaku membawa acara yang mana akan membawakan beberapa acara. Yang pertama, pembacaan kalam ilahi dan asmaul husna. Yang kedua, pembacaan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, sambutan kepala SDIT Bani Hasyim Excellence School. Yang keempat, tausiah. Yang kelima, doa penutup. Dan yang terakhir, penutup. Mari kita buka acara kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi dan asmaul husna yang akan disampaikan oleh Ustadz Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membaca surat Al-Insan. Silahkan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. 'Aynan yashrabu biha 'ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Muttaqina fiha 'alal araik
لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. والحسنى نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا رحمن Allah Maha Pengasih, Ya Rahim Allah Maha Penyayang, Ya Maliku yang Maha Merajai, Ya Kudus Allah yang Maha Suci, Ya Salam Pemberi sejahtera, Ya Mu'min yang Maha Terpercaya, Ya Muhaimin Maha Pemelihara, Ya Azizu yang Maha Mengalahkan, Ya Jabbar Allah Maha Perkasa, Ya Mutakabbir Pemilik kebesaran, Ya Khaliqu yang Maha Menciptakan, Ya Bari yang Maha Melepaskan, Ya Musawwir Allah Maha Pembentuk, Ya Ghaffar Allah Maha Pengampun, Ya Qahar Allah Maha Memaksa, Ya Wahhab Allah Maha Pemberi, Ya Razzaq Pemberi rizki kita, Ya Fattah Allah Maha Pembuka, Ya Alimu yang Maha Mengetahui, Ya Qabidu yang Maha Menyempitkan, Ya Basitu yang Maha Melapangkan, Ya Khafidu yang Maha Merendahkan, Ya Rafi'u yang Maha Meninggikan, Ya Mu'izu yang Maha Memuliakan, Ya Muzilu yang Maha Menghinakan, Ya Sami'u Allah Maha Mendengar, Ya Basiru Allah Maha Melihat, Ya Hakamu Maha Penetap Hukum, Ya Adlu Allah yang Maha Adil, Ya Latifu Allah yang Maha Lembut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Hari yang telah membacakan kalam ilahi dan Asmaul Husna. Mudah-mudahan dengan wasilahnya dibacakannya kalam ilahi dan Asmaul Husna, Allah turunkan rahmat dan hidayah khusus bagi yang membaca
dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk acara yang selanjutnya yaitu pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Ustadz Fatul. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah dari Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila Rabbi sayyidina Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ashrafi badri fil kauni ashraq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Akrami da'in yad'u ilal haq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Al-Mustafa Sadiqil Musaddaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ahlal wara mantiqan wa asdaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Afdali man bintuqa wa tahaqqaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Man bisakha wal wafata khallaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Wajma' min asy-syamli ma tafarraq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Waslih wa sahil ma qad ta'awwaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Waftah min al-khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Wa alihi wa man bin nabiyyi ta'allaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Wa alihi wa man lil habibi yash'aq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Wa man bihablin nabiyyi tawaththaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi
صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المقصود بالوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده الرحمة تعلقت إرادته أدمية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود وتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطردت برد العوالم بطراد التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب ووعد هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وانطار الجود إليه على أهل الوجود تدرس ولسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعد سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنبذ الحق حكم على من أتم الله عليه نعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لهذا بها في ذات سمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبه الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Fatud yang telah memimpin pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan wasilahnya kita mendapat syafaat dari beliau Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SDT Bani Hasim Excellence School yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah Ustaz Adnan Masburi SP. Kepada Ustaz Adnan Masburi, kepadanya kami persilakan. Terima kasih Ustaz Masburi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin khatimin nabiyyi wa imamir rasul sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala 'Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubasyshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu 'ala dhalika min asyhadin wa musyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Ketua Yayasan Bani Hasim Ciamis, Dr. Andes Haji Muhammad Wahid MPI beserta istri Al-Ustazah Hajjah Yazubaidah SPDI. Kita doakan mudah-mudahan yayasan kita kesehatan dan amin. Allah panjangkan umurnya amin. Allah rezekinya. Dan sama-sama kita menghormati sesepuh kita, Kepala Sekolah PKIT dari Hasim Excellence School, yaitu Ustazah Yuli SPDI. Dan sama-sama kami menghormati Kepala SMPIT dari Hasim Excellence School, Ustaz Rizal SPDI. Yang sama-sama kami hormati pula seluruh sekitar pendidikan, baik TK, SD maupun SMP, seluruh dewan guru yang namanya tidak disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa takzim, beserta kerukunan kita kepada beliau semua. Lalu Pak, yang kami banggakan juga yaitu anak-anakku, anak-anak Ustaz, anak-anak bunda semuanya yang ada di rumah yang menyaksikan Maulid Nabi Muhammad SAW, baik TK, SD maupun SMP. Ustaz dan Bunda doakan dari sini mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, afiat, serta dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustaz mewakili daripada
kepala sekolah TK maupun SMP mengucapkan pada hari ini kita terdapat peristiwa penting sangat bersejarah, yaitu tepatnya di tanggal 12 Rabiul Awal. Peristiwa apakah itu? Peristiwa yang mana menjadi tonggak sejarah umat Islam, yang mana mengubah sejarah peta sejarah daripada peradaban manusia, yaitu lahirnya manusia mulia, yaitu dari golongan kaum Quraisy. Pada saat itu di tahun gajah tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada hari Senin, lahirnya sosok manusia yang sangat mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Ada banyak di luar sana menyikapi maulid ini tentu dengan berbagai macam cara. Tentunya kita harus paham dulu apa itu arti maulid. Apa itu maulid? Maulid itu apa bedanya dengan maulud? Apa maulid? Kita harus tahu dulu arti dari maulid atau maulid. Maulid itu dalam bahasa Arab yang artinya atau terjemahnya waktu kelahiran. Sedangkan maulud itu adalah nabi yang lahir. Maka dari itu apa hukumnya kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW atau Maulid Nabi Muhammad SAW? Dalam hal ini kita juga harus tahu bagaimana cara menentukan hukum. Bahwasanya hukum itu terletak pada perbuatan seseorang, bukan terletak pada kelahiran baik itu dunia maupun dari seseorang. Maka bisa kita tarik kesimpulan kelahiran seseorang itu tidak ada hukumnya. Maka ketika kita merayakan, ketika kita memperingati waktu atau kelahiran seseorang dengan cara yang baik pula, maka itu tidak ada hukumnya. Apa boleh saja. Bahkan di sini dalam surat As-Saff ayat 6 yang tadi di awal dibacakan, yang artinya adalah, dan ingatlah ketika Isa alaihissalam putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelummu, yaitu kitab Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelah aku. Kata Nabi Isa, yaitu memberikan kabar gembira. Kata Nabi Isa, aku akan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihirnya. Maka dengan Daniel surat As-Saff surat 61 ayat 6, yang mana sudah dikabarkan sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, dikabarkan dari Nabi Isa alaihissalam yang mengabarkan ketika itu kepada umatnya, yang mana umatnya berkata atau menanyakan ke Nabi Isa bahwasanya Nabi Isa itu adalah Nabi yang terakhir. Nabi Isa menjawab bukan. Dan Nabi Isa secara gembira mengabarkan kepada umatnya bahwasanya ada Nabi terakhir, ada utusan Allah terakhir yang namanya Ahmad, itu Nabi Muhammad SAW. Di mana ayat tersebut mengajarkan kita tentang kehadiran seseorang yang belum lahir disambut dengan gembira oleh sosok yang sangat istimewa juga, itu Nabi Isa alaihissalam.
Maka dengan itu nanti bisa menyambut akan datangnya Rasul terakhir yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam kitab situs doa yang mana tadi Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita bacakan tadi, yaitu di sini adalah tentang cerita-cerita Nabi, tentang cerita-cerita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah, dan itu semuanya adalah isi daripada hal-hal yang menceritakan kebaikan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang kita dapatkan dari kesimpulan adalah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengajarkan tentang kita, bagaimana sikap kita untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana orang tersebut adalah orang yang penting bagi umat Islam. Kita sebagai umat Islam harus menyambut dengan riuh, dengan semangat yang harus juga kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan sikap-sikap Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin itu saja pengantar dari Ustaz. Nanti akan dilanjutkan tentang kisah hasanah terkait dengan apa yang dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang mungkin dapat Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Adnan Masburi SPDI yang telah menyampaikan sepatah atau beberapa kata. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil dari sambutan beliau. Untuk acara selanjutnya yaitu tausiah. Untuk tausiah akan disampaikan oleh Ustaz Yusuf, kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-malikil jabbar, yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal laili wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil mahsyar, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan innama bu'ithu mu'alliman. Yang sama-sama kami hormati Kepala Yayasan Bani Hashim Excellence School Al-Hajj Dr. Andes Haji Aminuddin Wahrim MPDI, yang sama-sama kami hormati istri beliau yang tercinta Hajjah Dr. Anda Ida Zubaidah Hashim, mata ana labituli hayatihima. Semoga Allah memuliakan mereka berdua, semoga Allah memberikan kesehatan kepada mereka berdua, semoga Allah senantiasa menjaga mereka berdua, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada mereka semua. Yang sama-sama kami hormati Kepala SNPIT Bani Hashim Excellence School Al-Ustadz Rizal Amiruddin SPDI, yang sama-sama kami hormati Kepala SDIT Bani Hashim Excellence School Al-Ustadz Adnan Masburi SPD, yang sama-sama kami hormati Kepala TKIT Bani Hashim Excellence School Bunda Winiati SPD, yang sama-sama kami hormati para asatidz, para ustadz, dan juga para bunda-bunda sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat walafiat,
untuk terus-menerus melaksanakan taat kepadanya. Yang sama-sama kami hormati, yang sama-sama kami cintai, yakni anak-anakku sekalian, teman-teman sekalian, dari mulai TKIT Bani Hashim, kemudian STIT dan juga SMPIT. Semoga Allah senantiasa memudahkan langkah kita dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga teman-teman sekalian juga diberikan sehat walafiat, perasaan terus untuk menuntut ilmu, terus semangat dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Semoga Allah memudahkan jalan kita dalam menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita haturkan puja-puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Untuk apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah sangat baik kepada kita. Baik dalam artian apapun itu. Sudah memberikan kita orang tua yang lengkap, orang tua yang baik, kemudian guru-guru yang baik. Kita juga dilahirkan dalam keadaan baik, dalam keadaan sempurna. Bayangkan kalau Allah tidak baik, mungkin kita terlahir, mohon maaf, dengan hanya memiliki sebelah mata. Jika Allah memang tidak baik, mungkin kita bisa saja terlahir tanpa memiliki 2 buah telinga. Bisa 4 telinganya, bisa 6. Tapi saking baiknya Allah kepada kita, Allah memberikan 2 mata yang sempurna, yang mana kedua mata itu bisa melihat. Allah juga memberikan kedua belah telinga, yang mana dengan telinga itu kita dapat mendengar. Allah juga memberikan kita kedua tangan, kedua kaki, yang mana masing-masing daripada anggota badan yang telah Allah berikan kepada kita berfungsi dengan sangat baik. Oleh karena itu, untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, marilah kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah. Marilah kita syukuri dengan menggunakan apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan sebaik mungkin. Mulutnya, mohon maaf, karena Allah sudah memberikan mulut itu nikmat untuk berbicara, maka jangan sampai mulut itu kita kotori dengan bicara-bicara hal yang tidak layak. Mengata-ngatai teman yang satu, karena misalkan teman yang satu memiliki kekurangan, entah dalam belajar yang misalkan tidak secepat kita, tidak sepaham kita, maka tidak boleh kita mengkufuri nikmat Allah, tidak boleh kita mengingkari nikmat Allah dengan cara menggunakan mulut kita mengata-ngatai teman kita. Ayo teman-teman ya. Teman-teman yang suka ngata-ngatain temannya, mulai sekarang yuk harus disyukurin nikmat mulutnya. Kalau ada teman kita yang memiliki kekurangan, kita harus memotivasi teman tersebut. Kita harus memberikan dorongan semangat. Ayo kamu pasti bisa, aku aja bisa, masa kamu tidak bisa? Aku dulu sama seperti kamu kok, dulunya belum bisa, tapi karena aku terus belajar, mau belajar, maka aku menjadi bisa. Aku bisa, kamu juga bisa, yuk sama-sama kita bisa. Nah kayak gitu teman-teman seharusnya. Nikmat mulut, nikmat telinga, nikmat tangan, nikmat kaki, dan nikmat apapun marilah kita syukuri dengan minimal dengan membaca alhamdulillah setiap kali kita ingin melakukan sesuatu. Ketika kita sudah melakukan sesuatu, usahakan ketika memulainya itu diawali dengan bismillah, kemudian diakhiri dengan ucapan alhamdulillah. Minimal seperti itu. Syukur yang bisa kita tampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak teman-teman kita di luar sana, mohon maaf, mereka memiliki matanya ada 2, bukan 3, bukan 4, bukan 5. Bayangkan kalau di sini ada yang matanya ada 3. Nah, gimana itu? Pasti jadi masalah. Maka alhamdulillah karena teman-teman di sini, bunda-bunda kita di sini, ustaz-ustaz kita di sini, matanya mereka ada 2, telinga ada 2, tangan ada 2, kaki ada 2, dan juga dari semua anggota badan yang ada itu dapat berfungsi dengan baik. Nah, marilah kita bersama-sama terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara taqwallah. Syukur yang paling terbaik itu adalah dengan cara apa, teman-teman? Taqwallah. Bertakwa kepada Allah. Artinya takwa itu adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan sholat, maka yang namanya takwa, yang namanya bersyukur itu ya kita sholat. Walaupun sholatnya harus disuruh-suruh dulu oleh ayah ibundanya, walaupun sholatnya harus diobrak-obrak dulu, disuruh-suruh dulu oleh ustadz ataupun bundanya, nggak apa-apa, yang penting teman-teman harus melaksanakan sholat. Karena sholat itu ya nggak ada habisnya, nggak ada ujungnya. Selama hayat masih dikandung badan, asik. Kalau kata lagu, selama hayat masih dikandung badan. Itu bukan cuma kita percaya kepada Pancasila ataupun cinta kepada Indonesia saja. Sholat pun seperti itu sifatnya. Selama hayat masih dikandung badan, selama kita masih memiliki umur, masih sehat walafiat, mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, tangan masih bisa berfungsi, memegang, menggenggam, kaki juga masih bisa berjalan untuk menuju ke masjid, untuk menuju ke tempat-tempat sholat, diajak perjalanan untuk mengambil wudhu masih bisa, tidak tertatih-tatih. Apa arti tertatih-tatih?
nggak sampai ngesot, nggak kayak suster ngesot. Kita pakai kaki itu ya masih normal-normal aja, masih bisa berlari. Yang suka main bola masih bisa nendang bola. Yang ditendang bola ya, jangan temannya. Kalau ada teman-teman yang suka bermain sepak bola, yang ditendang itu bolanya, jangan temannya. Itu termasuk syukur juga, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur itu seperti itu. Syukur yang terbaik itu adalah dengan cara kita takwa kepada Allah, yakni melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai itu dari sekarang, ayo teman-teman, sama ustaz-ustaz juga seperti itu, bunda-bunda juga seperti itu. Mari kita memperbaiki sholat kita, memperbaiki ibadah kita dalam rangka apa? Dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah apa? Kalau kita bersyukur, itu balasannya, pahalanya, bonusnya, hadiahnya itu sangat besar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Andaikan kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, la azidannakum, beneran kata Allah. La azidannakum, di situ ada nun yang bertasydid, artinya di situ makna taukid. Taukid itu artinya beneran, sungguh, aku nggak bohong, kata Allah. Benar-benar nikmat tersebut akan aku tambahkan. Wala in kafartum, tapi sebaliknya, kalau kita kufur, kalau kita ingkar, kalau kita tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Allah, padahal mulut kita masih bisa digunakan untuk makan, tapi habis makan kita nggak baca doa, itu sama kayak kita kufur nikmat kepada Allah. Padahal habis bangun tidur kita masih bisa melek, tapi habis bangun tidur kita nggak membaca doa, maka itu juga termasuk kufur nikmat kepada Allah. Maka hati-hati teman-teman ya. Mulai sekarang yuk kita perbaiki lagi kualitas ibadah kita, terutama sholatnya, terutama berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama belajarnya juga ayo disemangatin lagi, yang semangat. Kemudian juga selain semangat, bersungguh-sungguh juga ya. Karena belajar itu ya tidak mengenal batasan usia dan tidak mengenal laki-laki ataupun wanita. Dimanapun kalian belajar, dimanapun kalian bersekolah, selama kalian masih memiliki umur, selama fungsi daripada tubuh kalian masih berjalan dengan baik, mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, dan seterusnya, maka ya tetap harus belajar, tetap harus semangat, tetap harus istiqomah, konsisten. Salawat bertangkaikan salam tak lupa marilah kita haturkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita daripada jalan kegelapan. Dulunya kita adalah umat yang tidak tahu apa-apa, menyekutukan Allah. Lantas datanglah beliau, diutuslah beliau, baginda agung Nabi besar Muhammad SAW, sehingga umat ini menjadi umat yang paling mulia, sehingga umat ini menjadi umat yang paling bercahaya, sehingga umat ini menjadi umat yang paling terdepan daripada umat-umat terdahulu. Jadi kalau dibandingkan antara umat Islam saat ini, umatnya Nabi Muhammad, dengan umatnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Adam, maka yang paling mulia, maka yang paling terbaik adalah umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu kita juga selain harus bersyukur kepada Allah, kita juga perlu dan patut juga layak untuk berterima kasih kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena kalau bukan karena beliau, kita tidak akan mengenal Allah. Kalau bukan karena beliau, kita tidak akan bisa mengalami hal-hal yang sangat indah dalam hidup kita. Bukan karena beliau, kalau bukan karena beliau, maka kita mungkin tidak akan mengenal Allah, tidak akan mengenal para sahabat, tidak akan mengenal guru-guru kita sekarang, budak-budak kita, Ustadz Indra misalkan. Kalau bukan karena Rasulullah, kalau Rasulullah nggak ada, mana mungkin kita bisa mengenal seorang Ustadz Indra? Kalau bukan karena Rasulullah, bagaimana mungkin kita bisa mengenal Ustadz Adnan, Ustadz Fauzi, Ustadz Hari yang baik hati, Ustadz Hari doang yang baik hati, yang lainnya juga baik hati, bunda-bundanya juga seperti itu. Kalau bukan karena Rasulullah SAW, Nabi besar kita Nabi Muhammad, kita mungkin tidak akan mengenal bunda-bunda kita yang baik-baik ini. Maka alhamdulillah, cara untuk kita berterima kasih kepada Rasulullah itu adalah dengan cara bersolawat kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Jangankan kita, Allah sendiri saja bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sebagaimana ayat yang Ustaz bacakan di awal tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Teman-teman udah hafal ya ayat ini? Nah, Ustaz sarankan, Ustaz ingatkan, yuk teman-teman bagi yang belum hafal ayat ini, yuk dihafalin karena ini merupakan dalil tentang yang namanya sholawat kepada Nabi. Kalau teman-teman sekalian mengagumi yang namanya Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sagaf yang terkenal dengan Ya Hanana, Ya Hanana, sholawat Ya Hanananya misalkan, maka
Mengapa Habib Syekh bisa sedemikian rupa enak membaca sholawatnya? Karena beliau terinspirasi daripada firman Allah, yakni dalam surat Al-Ahzab ayat 56 ya. Jadi ayat yang kita bacakan tadi, yang Ustaz bacakan tadi itu adalah surat Al-Ahzab ayat 56. Maka kalau bisa teman-teman hafalkan, katanya apa kata Allah? Kata firman Allah apa di dalam Al-Quran, di dalam kitab sucinya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha, inna sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikatnya itu yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada nabi. Tuh bayangin, Allah sang pencipta, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa saja sampai segitunya mau bersolawat kepada Nabi. Begitu juga malaikat juga nggak mau kalah, mereka juga bersolawat kepada Nabi. Lantas kita yang merupakan umatnya Nabi, yang selalu didoakan oleh Nabi, yang selalu diperhatikan oleh Nabi, dikhawatirkan oleh Nabi, masa nggak mau bersolawat? Maka harus ya untuk kita berterima kasih kepada Nabi. Nabi tidak butuh dibelikan mobil oleh kita. Nabi Muhammad tidak butuh dibelikan rumah oleh kita. Nabi Muhammad tidak butuh pusreng kita itu, Nabi Muhammad tidak butuh. Jadi buat yang suka nge-push rank nih, mohon maaf, entah Free Fire-nya, entah ML-nya, ataupun yang lainnya, maka Nabi Muhammad itu tidak butuh terhadap pusreng kita. Nabi Muhammad tidak akan bangga dengan status pusreng kita yang sudah sampai master atau sudah sampai tingkat apa pusreng yang paling tinggi? Ya master, kemudian yang lain lagi. Kalau di Naruto ada Chunin, ada Genin, ada Jonin, ada Hokage. Maka Nabi Muhammad itu tidaklah bangga dengan yang namanya gelar Hokage, dengan yang namanya gelar master, dengan yang namanya gelar apa lagi. Pokoknya itu ya, pokoknya di dalam game-game itu ya teman-teman silakan saja kalau main game tapi dibatasi, tapi ada batasannya. Jangan sampai karena game itu kita melalaikan sholat kita, jangan sampai karena game itu kita tidak memenuhi panggilan orang tua kita, jangan sampai karena game itu kita lupa segalanya, sampai diingatkan oleh gurunya juga lupa. Yang paling keterlaluan bagi orang-orang, bagi teman-teman yang boleh bawa HP di sekolahnya, gurunya lagi nerangin, dia malah nge-push rank. Waduh, ini nggak boleh. Ini menunjukkan kita tidak berterima kasih kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Bermain game boleh-boleh saja. Ustaz ulangi, bermain game boleh-boleh saja, tapi harus ada batasannya. Sholat saja ada batasannya. Waktu zuhur mulainya dari kapan sampai kapan, asar dari kapan sampai kapan, maghrib dari kapan sampai kapan. Itu sholat kewajiban, ada batasannya. Apalagi game yang merupakan bukan sebuah kewajiban. Kan game itu sebetulnya bukan sebuah kewajiban, tapi hanya hobi saja, hanya kesenangan saja. Maka jangan sampai game itu melalaikan kita, jangan sampai game itu melupakan kita, apalagi melupakan kita terhadap Allah, melupakan kita terhadap baginda Nabi besar Muhammad, melupakan kita terhadap orang tua kita, terhadap guru-guru kita. Jangan ya. Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, begitu juga diperintahkan oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman. Ketika kita mengaku bahwa diri kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kita percaya kepada rukun iman yang 6. Betul ya? Rukun iman ada berapa teman-teman? Nah, ada 6, bukan 5. Kalau 5 itu namanya rukun Islam. Kalau 5 itu namanya rukun nikah bagi yang ngerti. Ya, rukun nikah ada 5, rukun Islam ada 5, sedangkan rukun iman itu ada 6. Maka ketika kita sudah beriman kepada Allah, kepada Nabi, kepada kitab, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada qada dan qadar, kepada hari kiamat, nah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka bersolawatlah kalian, kata Allah, kepada Nabi Muhammad SAW, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Karena jasa Nabi Muhammad itu betul-betul sangat luar biasa. Bahkan di dalam tema acara besar Nabi besar Muhammad, acara besar Maulid kita pada hari ini, di siang hari ini, temanya adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, simbol pendidikan hakiki. Maka Nabi Muhammad itu betul-betul panutan kita, betul-betul idola kita. Kita boleh mengidolakan yang lain. Misalkan teman-teman mungkin ada yang idolanya itu adalah Cristiano Ronaldo, atau Neymar Junior, atau Ronaldo Wati, atau Upin Ipin. Idolanya Upin Ipin. Tapi ingat, jadikanlah dalam diri teman-teman sekalian, dalam diri ayah bunda sekalian, idola kita yang pertama itu adalah Nabi besar Muhammad SAW. Jadikanlah panutan kita yang pertama itu adalah Nabi besar Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad itu merupakan seorang pendidik yang hakiki. Beliau merupakan seorang suami terbaik yang pernah ada di muka bumi. Andaikan semua suami dari mulai zamannya Nabi Adam hingga nanti zaman akhir hari kiamat
dibandingkan mana suami yang terbaik, maka jawabannya adalah dengan yakin Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Andaikan guru-guru di seluruh penjuru dunia, dari mulai zamannya Nabi Adam atau dari zamannya dinosaurus sampai nanti hari kiamat, semua guru-guru dikumpulkan, mana guru atau pendidik yang paling utama? Maka pendidik yang paling utama, guru yang paling utama, ustadz yang paling utama adalah Nabi besar Muhammad SAW. Begitu juga dengan para pembisnis, para pekerja. Siapa pekerja yang paling utama? Siapa pekerja yang paling mulia? Siapa pekerja yang paling hebat? Jawabannya adalah Nabi besar Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad itu betul-betul tauladan kita, suri tauladan kita yang betul-betul sangat baik. Kalau kita ingin menjadikan seorang manusia menjadi idola kita, tauladan kita, panutan kita, maka jadikanlah idola yang pertama, panutan yang pertama itu adalah Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah di dalam surat yang sama, surat Al-Ahzab ayat 21, kata Allah apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang sangat baik, sifat yang sangat baik, akhlak yang sangat baik, budi pekerti yang sangat baik bagi kalian, bagimu ketahui. Maka bagi orang yang mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir. Dan berzikir itu macam-macam. Bagi orang yang suka la ilaha illallah, ya silakan perbanyak la ilaha illallah. Buat yang senang subhanallah, silakan subhanallah. Zikir apapun itu, asalkan kalimat tersebut mengingatkan kita kepada Allah, membuat kita lebih dekat dengan Allah, maka itu namanya adalah zikir. Yang suka salawat, silakan perbanyak salawat. Itu namanya juga zikir. Tapi ingatlah, kalau kita ingin mengidolakan seseorang, entah itu pemain bola, entah itu artis, entah itu ustadz, maka jadikanlah idola yang pertama dalam hati kita adalah Nabi besar Muhammad SAW. Setelah itu baru terserah mau pemain bola, mau ustadz, mau artis, tapi jangan sampai lupakan kita terhadap orang tua kita juga ya, terhadap guru-guru kita. Jadi artis ataupun pemain bola itu di urutan yang kesekian lah, jangan sampai ada di urutan pertama, kedua, dan juga ketiga. Jangan sampai ada di ranking 1, ranking 2, ranking 3. Maka Rasulullah SAW itu adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang paling baik, idola yang paling baik dari segi apapun. Dari segi misalkan suami dilihat dari ditinjau dari suami mana yang terbaik, ditinjau dari guru mana yang terbaik yang pernah ada di muka bumi dari mulai zaman Nabi Adam sampai akhir, maka jawabannya adalah Nabi besar Muhammad SAW. Dan tugas utamanya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW adalah, kata beliau, qala Rasulullah SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus pertama kali bukan untuk menyuruh manusia itu memperbanyak harta, bukan menyuruh manusia untuk meninggikan tahta, melainkan aku diutus, kata Nabi Muhammad, itu pertama kali adalah untuk menyempurnakan akhlak, supaya akhlak tersebut menjadi akhlak yang mulia. Akhlak itu adalah budi pekerti, sedangkan budi pekerti, tabiat, tidak semuanya baik, tidak semuanya makarim, tidak semuanya hasanah, tapi ada juga akhlak yang kurang baik. Kalau emang akhlak itu semuanya baik, maka tidak akan ada yang namanya berbohong, tidak akan ada yang namanya mengata-ngatai teman, tidak akan ada yang namanya membantah perintah orang tua, tidak akan ada yang namanya malas untuk menunaikan sholat, tidak akan ada yang namanya bolos sekolah, tidak akan ada yang namanya lupa mengerjakan PR, tidak akan pernah ada yang namanya malas menulis, malas membaca. Kalau emang akhlak itu semuanya baik. Tapi karena ada akhlak yang tidak baik, maka kita perlu belajar tentang akhlak yang baik itu seperti apa. Cara kita mempelajari akhlak yang baik itu seperti apa? Tentu saja dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad itu merupakan pendidik terbaik, dan juga sunnahnya itu adalah simbol pendidikan yang terbaik, yang hakiki. Jadi kalau kita ingin makan yang baik itu seperti apa, minum yang baik seperti apa, istirahat tidur yang baik seperti apa, belajarlah daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita mau menjadi seorang pendidik yang terbaik, maka lihatlah sunnah-sunnah Nabi ketika beliau mendidik para sahabat, mendidik para istri, mendidik para cucu-cucunya, keturunan beliau, seperti apa caranya. Berkacalah pada sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan sunnah itu, yang dimaksud dengan sunnah adalah segala sesuatu yang dihubungkan, yang disandingkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bisa perkataannya Nabi, Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda, maka itu adalah sunnah Nabi. Rasulullah melakukan sesuatu, beliau tidak berkata, tapi beliau hanya melakukan sesuatu. Contohnya berjalan. Rasulullah tidak pernah mengatakan, ikutilah cara jalanku seperti ini, tidak. Tapi ketika beliau berjalan, maka para sahabat memperhatikan
Seperti itu jalannya Rasulullah, oh seperti itu makannya. Maka perbuatan Nabi, perkataan Nabi, ataupun bahkan diamnya Nabi, itu semuanya adalah sunnah, dan itu adalah simbol pendidikan bagi kita semua. Perkataan Nabi merupakan simbol pendidikan bagi kita. Kalau kita ingin bertutur kata yang baik, maka lihatlah sunnah-sunnah Nabi, bagaimana beliau dalam berkata, bagaimana beliau dalam berucap, bagaimana beliau dalam menyampaikan sesuatu. Begitu juga dengan perbuatan, bagaimana tata cara Nabi makan, bagaimana tata cara Nabi minum, bagaimana tata cara Nabi ketika akan tidur. Maka Nabi itu adalah simbol pendidik yang terbaik. Kemudian sunnahnya Nabi, perilaku Nabi, ucapan Nabi, kemudian perbuatan Nabi, ataupun bahkan diamnya Nabi saja itu merupakan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, simbol pendidikan yang hakiki. Innama bu'ithu mu'alliman, kata Nabi, sungguhnya selain aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, maka aku juga diutus sebagai pendidik. Maka kalau teman-teman itu ingin diajari tentang tata cara hidup yang jauh lebih baik lagi, kalau teman-teman ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, maka minta diajarkan oleh bunda-bundanya, oleh ustadz-ustadznya, atau kalau di rumah minta diajarkan kepada ayah, kepada ibu, ya sunnah Nabi itu seperti apa sih, sunnah Nabi ketika berjalan itu seperti apa, ketika makan itu Nabi Muhammad itu seperti apa, makan yang baik itu seperti apa. Maka boleh kita berkaca kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita mengikuti sunnah Nabi itu benar-benar sangat dianjurkan, bukan cuma boleh saja, tapi sangat dianjurkan. Kalau kita bisa melaksanakan semua kesunahan yang pernah Nabi ajarkan, mulai tentang sunnah makan, sunnah mandi, sunnah minum, sunnah ketika Nabi itu memiliki suatu hobi, sunnahnya itu seperti apa. Kalau teman-teman pernah tahu atau sudah tahu, Nabi itu ya memiliki hobi seperti kita. Bedanya kalau kita zaman ini, pada saat ini, hari ini, hobinya itu ya mohon maaf main game, Free Fire, ML. Kalau ditanya apakah Nabi memiliki hobi, Nabi juga memiliki hobi, tapi hobinya itu yang menyehatkan. Apa teman-teman hobinya Nabi? Hobinya Nabi itu adalah yang menyehatkan. Jadi kalau teman-teman ingin mengikuti hobinya Nabi, kesukaannya Nabi, ya maka ditimbang-timbang dulu, dipikir-pikir dulu apakah bermain game itu menyehatkan. Nah, catatannya di situ teman-teman. Kalau emang bermain game, bermain Free Fire sambil tiduran itu menyehatkan, ya silakan. Tapi kalau tidak menyehatkan, mohon maaf, maka itu bukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di antara hobinya Nabi, sunnahnya Nabi yang berkaitan dengan hobinya Nabi, kesukaan Nabi, di antaranya adalah memanah, kemudian berkuda dan juga berenang. Maka kalau teman-teman ingin mengikuti hobinya Nabi, pilih salah satu saja, tidak harus semuanya. Boleh teman-teman belajar berenang mulai dari sekarang, itu dapat pahala, itu hobinya itu akan mendatangkan pahala. Jadi cari-carilah hobi-hobi yang dapat mendatangkan pahala, yang dapat mendatangkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz tidak bilang bahwa bermain game itu ya akan dimurkai oleh Allah. Bermain game dapat mendatangkan murka Allah kalau sampai dengan bermain game itu kalian jadi tidak patuh kepada orang tua kalian, kalian jadi tidak patuh kepada guru-guru kalian, kepada ustadz-ustadz kalian, kepada bunda-bunda kalian. Itu yang tidak boleh. Tapi selama main gamenya itu bisa kalian atur, bisa kalian tidak berlebihan, kalian itu main gamenya tidak berlebihan, maka tidak apa-apa main game itu sebetulnya ya. Tapi ingat itu, hobi Nabi itu adalah kesukaan-kesukaan Nabi yang berkaitan dengan kesehatan. Apapun yang dapat membuat badan sehat, maka itu merupakan kesukaan hobi Nabi, kesukaan Nabi. Sholat sunnah, kesukaan Nabi. Karena ya betul-betul kita melaksanakan sholat itu ya ada olahraganya di situ. Kalau di antara teman-teman ada yang hobinya itu sholat sunnah, sholat duha, hobi kamu apa ketika ditanya sama salah satu ustadz atau bundanya? Hobi saya sholat duha ustadz, hobi saya tahajud ustadz. Kalau ada yang hobinya seperti itu, bilang ustadz, nanti ustadz kasih hadiah, oke? Tapi yang jujur, bener gak itu hobinya? Tapi kalau hobinya Free Fire, ML, nah itu tolong dibatasi, tolong dipikir-pikir lagi apakah hobi tersebut itu menyehatkan mata kalian, menyehatkan badan kalian atau tidak. Kalau tidak, dikurangi ya. Karena apa? Ya perjalanan kalian itu masih panjang teman-teman. Jangan sampai di umur 12, 13, 14 mata kalian sudah rusak. Iya, kalau matanya rusak itu karena membaca buku, karena belajar, itu betul-betul baik, betul-betul bagus. Di antara guru-guru kita, bunda-bunda kita, ustadz-ustadz kita kan ada yang berkacamata. Maka teman-teman jangan seudon, jangan berburuk sangka, oh ustadz waktu mudanya dulu, waktu belum menjadi ustadz, belum jadi bunda, tukang main game nih makanya matanya rusak. Belum tentu. Orang-orang yang menggunakan kacamata itu, apalagi dari kalangan guru, ustadz ataupun bunda, insya Allah matanya itu memiliki sedikit masalah, ada penyakit di situ karena mereka hobi membaca, karena mereka hobinya itu membaca, menulis, kemudian mengarang sesuatu, mengarang ilmu, baca-baca buku apapun itu.
sehingga matanya itu tidak kuat untuk menampung berbagai bacaan yang dibaca oleh orang tersebut atau guru tersebut. Tapi kalau matanya itu rusak, mereka menggunakan kacamata karena mereka itu akibat bermain game yang berlebihan, itu jangan sampai. Ustadz sangat menyesalkan hal itu. Makanya teman-teman, bermain game boleh-boleh saja, tapi tolong dibatasi, tolong dipikir-pikir apakah bermain game berlebihan itu akan menyehatkan badan atau tidak. Innama bu'ithtu mu'alliman, kata Nabi Muhammad, sungguhnya aku diutus oleh Allah itu sebagai pendidik. Karena Nabi Muhammad SAW adalah seorang pendidik yang hakiki, seorang pendidik yang luar biasa, maka sunnah-sunnah beliau, perilaku beliau sehari-hari merupakan simbol pendidikan yang hakiki. Mulai dari tata cara makannya beliau, tata cara minumnya beliau, hampir semua perilaku beliau selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, kita kalau ingin menjadi muslim yang sempurna, mulailah dari sekarang kita menyicil mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah makan, minimal doa mau makan, kemudian doa sebelum makannya juga dibaca. Kalau emang lupa, maka bacalah Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Itu diantara sunnah makan. Kemudian gunakanlah tangan sebelah kanan. Walaupun diantara teman-teman misalkan mohon maaf, ada yang orangnya itu kidal atau dia itu terbiasa menggunakan tangan kiri. Kalau dalam menulis, kalau dalam melakukan sesuatu itu menggunakan tangan kiri tidak apa-apa, tapi dalam makan, karena sunnahnya itu adalah menggunakan tangan kanan, walaupun orang tersebut kidal bertangan kiri, melakukan apapun dengan tangan kiri, tetap ya bagi teman-teman yang mohon maaf dia itu kidal menggunakan tangan kiri biasanya, maka tetap ketika mau makan harap menggunakan tangan kanan. Begitu juga ketika memberi kepada bunda-bundanya, kepada ustadznya, tolong menggunakan tangan kanan juga. Kalau kita bicarakan tentang peringatan hari besar lahirnya Nabi Muhammad SAW atau Maulid Nabi SAW, hari lahirnya Nabi, itu tidak akan ada habisnya karena waktu yang terbatas. Ustaz tidak bisa panjang lebar, karena kalau diteruskan itu melebihi kalian pusreng, bisa-bisa ya 2 jam, 4 jam, 3 jam. Pokoknya sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan simbol pendidikan yang hakiki. Kalau kita ingin mendapatkan pendidikan yang baik, pendidikan yang benar, mulai itu dari pendidikan makan, tata cara makan yang baik, tidur yang baik, sholat yang baik, wudu yang baik, bersosialisasi yang baik, perilaku kita terhadap orang tua itu supaya menjadi baik itu seperti apa, kemudian tata cara kita juga ketika berhubungan dengan tetangga yang baik seperti apa, maka pelajarilah sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang mana semuanya itu sudah pernah dijelaskan oleh para sahabat melalui hadis-hadis yang diriwayatkan oleh mereka. Jadi kita tinggal pelajari hadis. Insya Allah kalau di SMP udah ada pelajaran hadis, maka perlu sangat-sangat disyukuri itu bagi teman-teman SMP yang sudah mempelajari hadis. Mungkin di SD itu juga ada pelajaran hadisnya. Kalau memang tidak ada, mungkin maksudnya di pelajaran PAI. Maka diharapkan kita belajar PAI itu yang serius, yang sungguh-sungguh. Jangan kebanyakan mainnya. Main cukup ketika kita di luar jam pelajaran saja. Main boleh, tapi bukan di saat kita sedang belajar. Main boleh, tapi jangan sampai berlebihan ya teman-teman. Maka apapun yang ingin teman-teman perbaiki, mulai dari makannya mau diperbaiki. Dulu yang kidal masih menggunakan tangan kiri, tapi mau diperbaiki, mau mengikuti sunnah Nabi, maka tinggal minta diajari tentang sunnah-sunnah Nabi yang berkaitan dengan apa, misalkan makan. Tolong dong ajari aku tentang sunnahnya makan seperti apa. Karena sunnah-sunnah yang pernah diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya itu tidak akan punah sampai yaumul kiamah. Asal kitanya mau atau tidak. Insya Allah teman-teman di sini semuanya mau ya. Nah, jadi mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf andaikan ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan di diri teman-teman atau di diri para Ustadz, para bunda. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk menyempurnakan acara Maulid kita, acara peringatan hari besar lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini, yuk mari kita sama-sama menyanyikan lagu kisah sang Rasul supaya kita lebih mengenal lagi Nabi kita itu, bagaimana biografinya, bagaimana sejarah hidupnya. Ya teman-teman, Ustadz minta kepada teman-teman untuk menyumbangkan suaranya, kita nyanyikan lagu kisah sang Rasul. Insya Allah udah pada hafal ya, karena ya di mana-mana selalu dilantunkan ini, di musola-musola, majlis-majlis taklim. Biasanya kalau mau maghrib, waktu ini bang corona belum menyerang kita, itu masjid-masjid seringkali melantunkan salawat kisah sang Rasul, yang mana ini sangat-sangat berhubungan dengan perayaan kita, perayaan hari besar
umat Islam, hari besarnya umat Islam, yakni 12 Rabiul Awal yang menjadi peringatan Maulidin Nabi atau hari lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ya teman-teman, Ustaz minta yuk kita nyanyikan lagu Kisah Sang Rasul. Kita mulai ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rahatil adyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Rahatil adyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Fi layali maulidi, fi layalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. 8 tahun usia, kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil menggembala, dagang saat remaja. Umur 25, memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Rohatil atyaru tashdu di layalil maulidi, wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Rohatil atyaru tashdu fi layalil maulidi,
وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي في ليالي المولد في ليالي المولد. Nah, mungkin cukup sekian dari Ustadz. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan pada hari ini, tertanggal hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 bertepatan dengan 12 Rabiul Awal tahun 1443, Ustadz mengucapkan selamat memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi andaikan selain di sekolah mengadakan acara-acara maulid, silakan teman-teman sekalian hadir. Gak apa-apa hadir. Malah ini anjuran dari Ustadz dan juga dari Ustadz-Ustadz yang lain, dari bunda-bunda yang lain. Silakan teman-teman hadir, andaikan di lingkungan rumah teman-teman ada perayaan maulid Nabi besar Muhammad SAW. Karena ini hari besar umat Islam. Teman-teman tidak boleh cuek bebek, tidak boleh acuh tak acuh. Tapi karena ini berhubung hari besar umat Islam, hari besarnya umat Islam, maka yuk sama-sama kita mengikuti peringatan yang diadakan oleh musola-musola, majelis-majelis taklim atau masjid-masjid. Tapi jangan lupa izin dulu sama ayah bundanya masing-masing. Kalau memang memungkinkan, kalau memang di situ Mister Corona yang tidak ada, di situ bukan lingkungan yang rawan terkena wabah Mister Corona, maka nggak apa-apa teman-teman. Ustadz anjurkan untuk hadir, karena dengan sholawat, insya Allah berkat sholawat, maksiat minggat, insya Allah berkat sholawat, corona minggat, insya Allah berkat sholawat, tidak paham ilmu juga menjadi minggat. Artinya jadi gampang menerima ilmu, jadi gampang mempelajari sesuatu. Insya Allah berkat sholawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Insya Allah berkat sholawat, insya Allah teman-teman kita, andaikan ada yang sakit atau keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, mudah-mudahan sembuh atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, atas berkat sholawat, atas berkah kecintaan kita, sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sekian ya teman-teman dari Ustadz. Mohon maaf andaikan terdapat banyak sekali kesalahan daripada diri Ustadz, dari penuturan Ustadz, ucapan Ustadz. Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustadz akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Yusuf yang telah menyampaikan tausiahnya, mudah-mudahan dengan tausiahnya beliau kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan untuk acara yang selanjutnya yaitu doa penutup. Untuk doa penutup akan disampaikan oleh Ustaz Rizal. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita tutup acara peringatan Maulid baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan membacakan suatu Fatihah. Semoga apa yang diberikan dari Ustaz dan Bunda kepada kita, semoga kita bisa gunakan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, pada Maulid baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita bisa contoh tauladan dari sifat, dari akhlaknya baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bitilkaniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran, hamdan na'iman, hamdan yu'afi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nahsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radiyat wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'i a'la ila yaumiddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin hatta taysa'udha man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma inna nastabizuka wa nastaghfiruka diyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kull
ولا شيء أعطيتنا اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبالمعجزة الفاتحة وبالهداية الفاتحة وبالشفاعة الفاتحة يا فارج هم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Cukup sekian dari Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, demikian acara kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk acara yang terakhir kita yaitu adalah penutup. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik teman-teman, Ustaz selaku MC dari awal sampai akhir, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Astaghfirukum katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.